Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ina Novitamani. Saya adalah guru bahasa Inggris yang mengajar di SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar di Global Christian Class. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh murid-murid kita. Yang kedua adalah minat belajar murid, yaitu potensi ataupun bakat yang dimiliki oleh murid masing-masing. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu gaya belajar yang dimiliki oleh murid masing-masing. Sebagai kegiatan pembuka, kita harus menyapa dan menanyakan kabar murid-murid kita. Kita juga bisa menyertakan yel-yel yang sudah kita sepakati bersama dengan murid-murid kita di dalam kelas. Setelah itu, kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bukti kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Setelah itu, jangan lupa berdoa. Kemudian, kita juga perlu mengecek kehadiran murid-murid kita di dalam kelas. Sebagai kegiatan inti pembelajaran, kita bisa memulainya dengan memberikan ice breaking dan mindfulness kepada murid-murid kita sebagai bentuk kompetensi sosial dan emosional. Jangan lupa, kita perlu mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan brainstorming tentang pembelajaran yang akan kita bahas di kelas bersama dengan murid-murid kita. Kita juga perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita, serta teknik penilaian yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas kita. Tentu kita perlu menjelaskan untuk menyampaikan materi pelajaran yang akan kita bawakan di dalam kelas. Penugasan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Penugasan yang diberikan adalah secara berkelompok yang didasarkan pada kebutuhan belajar murid dari segi minat belajar murid. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok murid yang suka di musik. Kemudian yang kedua adalah kelompok bagi murid-murid yang suka bermain game. Dan yang ketiga adalah kelompok bagi murid-murid yang suka berolahraga. Setelah murid-murid selesai berdiskusi di kelompok mereka masing-masing, tentunya mereka akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Setelah selesai presentasi, salah seorang murid akan memberikan kesimpulan dari apa yang bisa dia dapatkan dan apa yang sudah dipelajari selama proses pembelajaran. Sebagai guru, kita juga perlu memberikan feedback atas kesimpulan yang sudah diberikan oleh murid-murid kita sebagai bentuk penguatan dari proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Dilanjutkan dengan memberikan informasi kepada murid-murid tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sebagai kegiatan penutup pada proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, kita perlu memberikan refleksi kepada murid-murid kita untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka selama proses pembelajaran, apa yang sudah mereka pelajari, apa yang perlu mereka perbaiki, dan tentunya apa yang akan mereka lakukan sebagai komitmen mereka setelah proses pembelajaran. Setelah itu, jangan lupa doa penutup. Demikianlah proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.